Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga kita tetap diberi kemampuan untuk melaksanakan taat pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan semua amal kita diterima di sisinya. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Islam kepada seluruh manusia dari zaman beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita termasuk orang yang diberi hidayah, yang itu harus kita syukuri, kita jaga, jangan sampai berkurang, apalagi sampai hilang. Naudzubillah, kalau hilang namanya jadi orang murtad. Kita kontrol, kita pikirkan, kita renungkan. Walaupun sedikit ini kira-kira mendekatkan kita masuk pintu surga. Misalnya ada kesempatan, laksanakan, jangan ditunda. Kalau ada kemauan baik, cepat saja, mumpung masih ada kesempatan. Silaturahmi, mengunjungi saudara yang sakit, mungkin orang meninggal, ada kesempatan, takziah. Laksanakan saja, jangan berpikir yang lain kalau memang tidak ada kewajiban yang lain yang lebih penting. Di dalam ayat yang lain, dalam surat Hadid ayat 4, Allah menegaskan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Di masjid, di pasar, di mana saja, di hutan, di sawah, sendiri atau bersama orang lain, Allah selalu bersama kita. Dia mengawasi. Di dalam istighosah itu kan kita ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, Zat yang maha mendengar dan maha melihat. Jangan kita berharap berdoa kita yang baik itu yang didengar oleh Allah, tapi suara-suara kita, ucapan-ucapan yang jelek pun itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah maha melihat. Jangan perbuatan kita berangkat ke masjid dengan pakaian yang bagus, kita salaman dengan itu, bukan itu saja, tapi kita mengumpat orang pun itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya harus begitu. Jangan kita hanya yang baik-baik diterapkan pada diri kita, sedangkan yang jelek kita sembrono. Jangan. Ayat di atas menyatakan, kamu menduga bahwa Allah tidak mengetahui banyak dari apa yang kamu kerjakan. Katsiran, gitu kan? Walakin dzanantum annallaha ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kamu menduga bahwa Allah tidak mengetahui banyak dari apa yang kamu kerjakan. Tidak menyatakan ayat itu semua dari apa yang kamu kerjakan. Karena mereka pun orang-orang durhaka terutama menyadari bahwa Allah maha mengetahui. Tapi agaknya mereka percaya bahwa pengetahuannya tidak menyangkut hal-hal yang kecil, yang rinci. Kalau enggak, yang
rinci, tidak diperhatikan. Misalnya orang sudah sholat, ya sudah takbir sampai salam, tapi di dalam sholat itu Allah mengetahui khusyuk enggak, pikiran orang itu kemana, itu diketahui semua. Ya. Kalau orang sholat misalnya 4 rakaat, yang dia khusyuk, ya 4 rakaat misalnya sampai 7 menit misalnya, yang khusyuk, yang betul-betul menghadap Allah, pikiran tidak kemana-mana 2 rakaat, separuhnya misalnya ya 3,5 menit, ya itu yang dinilai. Kemudian yang separuh lagi yang pikirannya gelambiar kemana-mana itu tidak ada bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu kita terlatih sejak kecil mengenal kata khusyuk dan berusaha sholat yang khusyuk. Nah, itu setiap saat bisa ada gangguan di dalam diri kita. Ya, mereka orang-orang Muslim menduga bahwa hal-hal kecil tidak dipedulikan sehingga dia Allah tidak tahu, padahal Allah tidak demikian. Ya, Allah mengetahui semuanya. Dalam surat Al-An'am ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa wala yabisin illa fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Wa ya'lamu. Ya, ya'lam itu fi'il mudhari'. Jadi terus tahu Allah itu ya. Jadi bukan kemarin, bukan sekarang, tapi terus mengetahui ma fil barri wal bahri, apa yang ada di daratan dan di lautan. Ya, mulai ikan paus sampai ikan yang kecil itu tahu. Ya, di daratan mulai gajah sampai cacing atau di bawah cacing itu di bawah naungan kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak sehelai daun pun yang gugur melainkan dia Allah mengetahuinya pula. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Wala rabbin, ya, dan tidak sesuatu yang basah. Wala yabisin, dan yang kering. Illa fi kitabim mubin, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Ya, cetak birunya itu sudah lengkap. Ya. Kita, ya sering saya katakan, lahir kapan, ya, di mana, umur kita berapa, hari ini apa yang kita lakukan, semua itu diketahui. Ya, tadi ada kata-kata akhir tadi, mu'tabin, ya. Mu'tabin itu orang yang ya minta beralasan, berdalih, berargumentasi. Itu dari kata adbu yang antara lain artinya kecaman, ya. Dalam ya syair Arab itu namanya al-itab, ya, kecaman. Menyampaikan ketidaksenangan atau keluhan atas kesalahan pihak lain. Ya, mengeluh karena pihak orang lain. Masa kita sudah punya halaman bersih kok sampahnya tonggo, ya kita mengeluh, kenapa sih orang itu kok membuang sampah ke pekarangan kita misalnya gitu ya. Sekarang misalnya pada saat musim air yang sulit, ya kadang-kadang kalau dibiarkan PDAM itu mungkin mengalir rata walaupun kecil. Kadang-kadang yang tonggonya itu ingin banyak, ya, membuat semacam tandon, airnya itu disedot pakai mesin sehingga tetangganya tidak kebagian. Itu biasa dalam kehidupan ini. Sehingga tetangganya ini mengeluh. Itu kata al-adbu, ya. Bisa saja setelah itu, ya, orang itu memberi maaf, ya, dan menyatakan yang sudah ya sudahlah, gitu ya. Upaya setelah menyampaikan kesalahan mitranya,
lalu menunjukkan kesediaan memaafkan dinamai ataba yu'adibu, ya itab ya. Selanjutnya apabila kecaman disusul dengan pemaafan, maka ini dinamai ataba yu'adibu, ya. Af'ala yuf'ilu, ya. Kesediaan orang bersalah mendengar keluhan dan melakukan apa yang diminta oleh yang mengeluhkan tentang kesalahannya, ya. Mas buat resek aja nang pekarang tanggane misalnya, ya itu bisa aja. Kemudian orang yang buang sampah ini minta maaf. Itu saya kira seharusnya memang begitu, ya. Jangan dibiarkan kesalahan itu sampai di akhirat nanti. Karena orang yang sudah baik, ya sholat, ya puasa, pahalanya ada, tapi karena menyalahi orang ini, kesalahan ini dicatat oleh orang yang dirusui ini, dan nanti dia menuntut, ya. Kemudian kebaikan-kebaikan orang itu bisa diberikan pada orang yang dirusui itu, ya. Kalau kebaikannya habis, pahalanya habis, namanya bangkrut, ya. Di dalam bahasa hadis namanya al-muflis, ya. Orang yang bangkrut nampaknya seperti banyak pahala ibadahnya, tapi karena kesalahan pada orang banyak, akhirnya bangkrutlah dia. Ya. Satu ayat lagi, ya, ini supaya kelompok ayat ini bisa tuntas gitu ya. Ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khasirin. Wa qayyadna, dan kami siapkan bagi mereka qurana'a, teman-teman. Ya, kita di dunia ini punya teman, Allah nanti juga menyiapkan bagi orang-orang durhaka itu teman-teman. Ya, teman itu kan macam-macam, ya. Ada teman yang ngajak ke masjid, ada teman yang ngajak kelintrik juga ada teman-teman yang ngajak minum juga ada. Lah, kita ini harus hati memilih teman, memilih sahabat itu penting. Kalau kita salah mau mengingatkan itu namanya sahabat. Fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum, ya. Teman-teman yang menjadikan mereka memandang indah, ya. Zayyana yuzayyinu tazyin, apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, ya. Setan itu biasanya pekerjaannya nih, ya, zayyana, ya, pekerjaan yang jelek-jelek itu menurut pandangan sementara orang jadi bagus, ya. Nom-nom, gandeng-gandengan lanang wedok itu, wah, itu setan berusaha begitu itu, ya. Seperti bagus, padahal itu karena bukan muhrim tidak bagus menurut agama gitu, ya. Dan setan itu godanya sedikit-sedikit, ya, langkah demi langkah. Sudah berusaha gandeng, nanti akan diteruskan gitu. Sifatnya setan. Oleh karena itu wala tattabi'u khutuwatis syaitan, ya, jangan ikuti langkah-langkah setan. Akhirnya kalau mengikuti langkah setan dia terjerumus gitu ke dalam maksiat. Ya. Wa haqqa 'alaihimul qawlu, ya, dan telah pasti atas mereka perkataan fi umamin, ya, dalam umat-umat terdahulu min qablihim, sebelum mereka, minal jinni wal insi, ya, baik itu jin maupun manusia, innahum kanu khasirin, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi. Jadi kita juga suruh melihat, ya, umat-umat terdahulu.
baik yang besar seperti umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Soleh dan sebagainya, umatnya Nabi Hud ya. Supaya kita lebih hati-hati ya. Setelah ayat yang lalu mengancam ya para pendurhaka dari kaum musyrikin Mekah dengan siksaan duniawi dan ukhrawi, ya, akibat kekufuran dan kedurhakaan mereka, ya, siksa duniawi kalah misalnya dalam perang Badar misalnya, ukhrawi nanti. Ayat di atas menjelaskan lebih jauh sebab kedurhakaan itu. Ya, seolah-olah ayat itu menyatakan begini, wa qayyadna lahum qurana, kami telah menjadikan perangai mereka ya berdasarkan kecenderungan mereka sendiri ya. Oleh karena itu doa yang mudah-mudahan kita ya bergaulah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik gitu ya, itu doa. Ada kecenderungan orang itu memang itu ya, arwahu junudun mujannada, roh ya, orang jiwa manusia itu akan memilih yang cocok dengan kecenderungannya. Anak yang rajin di sekolah itu temannya mesti anak-anak rajin. Anak yang suka bolos biasanya ya temannya suka bolos gitu ya. Anak yang suka memberas temannya itu yang melumpuk gitu. Ini sudah jadi wataknya. Oleh karena itu kita berdoa ya, kita supaya dekat dengan orang-orang yang baik. Ya, menjadi sangat buruk ya. Qayyana qurana fa zayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan kami siapkan mereka dan kami ajarkan serta tetapkan sehingga selalu menyertai mereka tanpa berpisah kemana-mana ikut ya. Teman-teman yang perangainya seperti mereka ya, teman-teman itu menjadikan mereka memandang indah apa yang di hadapan mereka, ya ini kehidupan duniawi. Wabah kaya ya. Sugih iku seneng, pangkat dhuwur iku seneng ya. Mungkin yang lain ada 1-2 orang bojone akeh iku seneng ya. Mungkin 1-2 orang kan begitu ya. Jadi yang dilihat tuh hal-hal keduniaan ya, yang di depan kita ya, baina aidihim. Padahal kita ya kalau melihat tahapan hidup, kita punya ilmu banyak, punya jabatan tinggi, punya harta banyak, itu masih belum naik pangkat, masih itu urusan dunia ya. Kalau kita sudah berusaha harta kita gunakan untuk sesuatu yang maslahat untuk kita masa depan, ilmu kita manfaat, kita ajarkan, kita tularkan pada orang banyak, dia sudah berpikir untuk menghadapi masa depan, bukan yang sekarang saja gitu ya. Ya, harta 1 juta mau habis sehari, oh gampang sekali, jangankan 1 juta ya. Kalau di meja judi barangkali itu miliaran, itu bisa habis dalam beberapa jam. Tapi orang berpikir ini 1 miliar kalau saya jadikan misalnya ngurusi ya, bikin ke panti yatim, menyantuni orang-orang yang memelihara itu harta itu akan berguna untuk jangka panjang. Orang punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan misalnya ya, di wilayahnya banyak orang buta huruf, buta Al-Quran ya, diberantas buta huruf, yang tidak tahu Al-Quran dikasih guru-guru sehingga mereka tahu Al-Quran. Itu harta yang diinfakkan itu akan berguna dalam jangka panjang. Kalau untuk orang banyak misalnya, sekarang punya uang 10.000 ya, kebetulan di pinggir jalan nampak ada orang yang sangat memerlukan, kita kasih 1.000 ya, berapa tinggalnya ya, yang 1.000 itu, yang 9.000 belum tentu kita akan berguna. Yang 1.000 yang diberikan pada orang miskin itu jelas-jelas itu sudah ada manfaat. Yang 9.000 kita nggak tahu nanti digunakan untuk apa ya. Itu kita sudah beralih dari dunia ini ke dunia yang lebih maju lagi masa depan ya. Setelah kita
meninggal, kita punya tabungan. Ya, jadi dunia ini memang kadang-kadang ya itu yang kita lihat, rayuannya kuat sekali ya. Dan apa yang di belakang mereka, yakni kehidupan akhirat serta hal-hal gaib yang diajarkan agama, sehingga mereka mengingkarinya, dan dengan demikian telah pastilah ya, dan menjadi keharusan atas mereka perkataan atau keputusan Allah, yaitu siksanya di dalam kelompok dan bersama umat-umat terdahulu. Ya, kalau sekarang itu ahli maksiat durhaka, yang nanti akan digabungkan dengan umat-umat terdahulu yang sudah melakukan hal yang sama, hanya memikirkan kehidupan duniawi. Mereka berbuat berbagai macam kemungkaran yang barangkali merusak tatanan hidup yang baik, sehingga mereka adalah orang-orang yang rugi. Sekali lagi sama dengan sana, khosirin, ya kerugiannya mantap. Ini isim fa'il, bukan khosaro, ya saru, ya orang yang rugi sekali. Padahal orang bisa beruntung, tapi khosirin ini ruginya mantap, rugi yang tidak ada bisa untung lagi, kan gitu ya. Kalau sedikit kita rinci, wa qayyadna lahum qurana, ya qayyadna kami siapkan ya. Terambil dari kata al-qaid, artinya itu kulit telur ya, cangkang, bahasa Indonesia mungkin cangkang. Bisa dihias kalau sekarang bisa laku. Ada juga yang menjelaskan kata ini dalam arti persamaan atau pertukaran dua hal yang serupa. Qayyado ya. Kata ini dipahami dalam arti menyiapkan sesuatu sehingga menyatu dan selalu bersama sesuatu yang lain ya. Dan bahasa kita itu bisa juga komplot gitu ya. Komplot itu kemana-mana ya. Nonton Arema ya budal bareng, nanti mau ke pantai ya budal bareng, nang pinggir alas ya bareng, kan gitu ya. Jadi bukan lahir saja yang menyatu, tapi sampai batinnya itu menyatu. Ya, ke masjid juga bareng ya. Kata ini bermaksud menggambarkan kondisi yang menjadikan yang satu merasa begitu dekat dan sesuai sifat serta pikiran-pikirannya dengan yang lain. Ya, mungkin bahasa yang agak pas itu ya komplot, itu kemana-mana bareng ya. Kalau sik durung adus dinteni sak rampungnya adus gitu ya. Penggunaan bentuk jamak qayyadna kami ya. Ini kan menunjuk Allah, loh kok jamak, kok kami? Ya, yang menunjuk Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan adanya keterlibatan mereka dalam ketetapan Allah dan apa yang disiapkannya untuk para pendurhaka. Ya, kami menjadikan tuh manusia ikut campur, namanya komplot tadi itu, si A dengan si B selalu menunggu si A kalau ada sesuatu nunggu si B, gak bareng gak marem gitu ya. Ya, ini diartikan dalam arti yang negatif, yang jelek gitu ya. Ya, ngombe ya pesta gitu ya, sampai mati bareng. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk memilih teman-teman yang baik. Ya, ini diingat ya, Allah memerintahkan manusia untuk memilih teman-teman yang baik dan memperingatkan ya bahwa semua teman akan menjadi musuh kecuali pertemanan atas dasar ketakwaan. Ya, yang kita mencari sahabat itu memang ya, kita bisa melihat orang itu baik atau buruk itu kita melihat temannya. Orang Arab begini, nabi'ni amman tu sahib umbik aman anta. Coba ceritakan siapa teman-temanmu, saya akan bisa menebak kamu itu sebenarnya siapa. Ya, kalau temannya orang-orang yang tidak pernah sholat, ya kamu kurang lebih ya seperti itu. Ya. Kok temannya itu kang lintrik, yo paling tidak kamu itu pernah ngicipi ya menangi si lintrik. Ya, oleh karena itu kita berusaha ya mencari teman itu tidak sembarangan.
Kata fazayyanu ya, terambil kata zain yang berarti indah. Sesuatu yang dinilai indah oleh seseorang boleh jadi di mata orang lain buruk, bisa jadi. Ya, keindahan di mata orang itu kan rasa ya, selera. Contohnya tadi saya katakan ya, ada orang menganggap pakaian mini itu menurut seseorang itu indah, bisa juga gitu ya. Tapi di pandangan orang lain itu tidak indah. Ya, ada orang misalnya pakai jas itu dianggap indah, tapi kalau dipanas terik matahari dia pakai jas, ya nggak pas ya, nggak pas karena ya, jas itu kan relatif rata-rata kan panas. Kalau panas terik ya mungkin malah keringetan kan gitu. Dari sini kata fazayyanu mengesankan bahwa sesuatu yang diperindah itu pada akhirnya sesuatu yang buruk. Ya, menghiasi menjadikan indah asalnya tidak indah. Ya, alun-alun ini asalnya tidak indah ya. Ya, dulu ya mungkin dulu pernah indah waktu diciptakan pertama gitu. Kemudian ditempati orang jualan sehingga baunya pesing, kemudian diindahkan seperti sekarang ya. Tapi mungkin juga orang yang tahu dulu alun-alun dulu kan nampak lebar gitu ya. Sekarang alun itu nampaknya sempit karena banyak tanaman. Ya, banyak itu beton-beton itu gitu ya. Jadi pandangan indah seseorang itu tidak sama dengan pandangan indah orang lain. Ya, kata al-qaul haqqa alaihimul qaulu. Ya, qaul itu asalnya ucapan, asal-asalnya perkataan ya. Tapi dalam ayat ini pastilah atas mereka perkataan ya, dipahami oleh banyak ulama dalam arti telah menjadi pasti apa yang tercatat dalam ilmu Allah bahwa mereka tidak akan beriman ya. Memang ada orang yang akan beriman dan tidak beriman, orang yang akan masuk surga, orang yang masuk neraka itu ada. Nabi pernah ya, ada orang misalnya serdadu penjel sekali, orang yang lain-lain menganggap dia ini mesti masuk surga, tapi Nabi mengatakan dia ahlun nar. Diikuti orang ini. Setelah dia dalam peperangan luka ya, kena pedang barangkali, dia nggak tahan pedangnya sendiri untuk nusuk dirinya sendiri, bunuh diri. Apa yang dikatakan Nabi benar gitu ya. Ya, itu salah satu mukjizat dari sekian banyak mukjizat Nabi. Kalau ayat di atas menggambarkan peranan teman-teman buruk, ya hati-hati, ya, yang menyertai para pendurhaka dan mendorong mereka melakukan aneka kedurhakaan, ya, maka dalam surat Al-Mujadalah ayat 22 ya, melukiskan adanya ruh dari Allah yang menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan seperti apa yang ditegaskan pada ayat yang nanti ya insya Allah akan kita jelaskan. Ayat di atas merupakan peringatan bagi setiap orang agar pandai-pandai memilih teman, karena teman berperan besar dalam peranai dan budi pekerti seseorang. Ya, anak kita latih yang baik di rumah, itu pun harus kita waspadai siapa teman-temannya. Kalau temannya mendukung apa yang kita tanamkan di rumah, silakan. Tapi kalau teman ini menjauhkan dari apa-apa yang baik kita tanamkan, ya kita beritahu. Ya, sudah baik di rumah itu bisa juga. Di luar rumah dia tidak baik. Saya pernah melihat di televisi ya, di Amerika, orang sukses gitu ya, orang hitam. Kuncinya sukses apa dia? Sukses di rumah, artinya di rumah baik. Ya, sukses di sekolah. Ya, tolabul ilminya itu baik. Ya, sukses di tempat ibadah. Ya, itu ibadahnya
bagus. Jadi kalau 3 sukses ini, sukses di rumah, sukses di sekolah, sukses di tempat ibadah, insya Allah orang ini akan selamat, digolongkan orang-orang yang muttaqin insya Allah. Amin. Allahumma fiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.